Halo semua, kami dari kelas 2 SIM A akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul aplikasi Stock Management. Peran individu masing-masing kami yaitu yang pertama saya sendiri, Handra Dermawan, yang membuat konsep aplikasi dan ERD. Selanjutnya Helen yang membuat mapping dari ERD. Kemudian Jackson yang membuat ERD dan menyajikan query yang dibutuhkan dalam aplikasi. Kemudian Jonathan yang membuat aplikasi dan database. Dan yang terakhir Tasya Tendra membuat desain flow aplikasi dan database. Sekarang saya akan membahas mengenai latar belakang aplikasi ini. Pendataan di toko-toko kecil seperti toko baju, toko sembako, dan sebagainya sering menggunakan pendataan manual, contohnya buku. Hal ini menyebabkan peluang menghilangnya data yang tersimpan sangatlah mudah, baik karena robek, basah, terbakar, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan mempresentasi mengenai solusi yang akan kami tawarkan, yaitu yang pertama, user dapat melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi desktop yang akan kami rancang dengan bahasa C#. Kemudian yang kedua yaitu pengguna dapat menginput user, dealer, produk, dan sale untuk berbagai keperluan. Kemudian yang ketiga yaitu hanya user yang terdaftar atau yang memiliki akses ke dalam aplikasi tersebut yang dapat melakukan penginputan data, sehingga security dari sistem aplikasi ini dapat terjamin. Kemudian yang terakhir yaitu pendataan menjadi lebih mudah dan efektif, karena user tidak perlu lagi untuk menulis dan juga menghitung secara manual. User tinggal hanya mengetik ke dalam sistem dan sistem aplikasi tersebut akan menghitungnya. Selanjutnya adalah ER diagram. Jadi dapat dilihat di ER diagram ini terdapat 5 entitas yang digunakan, yaitu users, dealer, purchase, product, dan orders. Nah, masing-masing entitas memiliki kaitan antara satu dengan lainnya, seperti users memiliki hubungan register dengan dealer, serta masing-masing entitas memiliki primary key, seperti primary key users adalah username, dealers adalah dealer ID, purchase adalah purchase ID, product adalah product ID, dan orders adalah order ID. Baik, kita mulai baca ER diagram dari users. Setiap users harus meregister minimal 0 dealers dan maksimal banyak dealers. Kemudian setiap dealer minimal diregister oleh satu users dan maksimal satu users. Kemudian setiap users minimal menginput 0 produk, maksimal banyak produk. Setiap produk minimal diinput satu user, maksimal satu user. Selanjutnya, setiap user minimal submit 0 order, maksimal sebanyak M order. Sedangkan setiap order minimal disubmit oleh satu user, maksimal satu user. Lanjut, setiap order minimal menjual satu produk, maksimal sebanyak M produk. Lalu setiap produk minimal dijual 0 order, maksimal M order. Kemudian setiap produk minimal berasal dari satu purchase, maksimal sebanyak M purchase. Dan setiap purchase minimal mengandung satu produk, maksimal banyak produk. Lanjut, setiap dealer minimal mensupply satu purchase, maksimal banyak purchase. Sedangkan setiap purchase minimal berasal dari satu dealer dan maksimal banyak dealer. Selanjutnya saya akan menjelaskan data diagram dalam bentuk mapping. Di sini kita terdapat beberapa entitas yaitu users, products, purchase, dealers, sale, dan orders. Di users terdiri dari satu primary key yaitu username. Kemudian di products terdiri dari primary key, product ID, dan foreign key inserted by yang berasal dari users. Kemudian purchase product terdiri dari primary key serta surrogate key dengan nama ID. Kemudian foreign key yang terdiri dari purchase ID yang berasal dari purchase dan juga product ID yang berasal dari products. Kemudian purchase terdiri dari primary key yaitu purchase ID dan foreign key yaitu dealer ID yang berasal dari dealers. Di dealers terdiri dari dealer ID sebagai primary key dan inserted by merupakan foreign key yang berasal dari users. Kemudian ada sale yang merupakan sales yang terdiri dari ID sebagai primary key dan surrogate key. Kemudian ada order ID yang merupakan foreign key yang berasal dari orders dan product ID yang juga merupakan foreign key yang berasal dari products. Kemudian order terdiri dari satu primary key yaitu order ID dan inserted by merupakan foreign key yang berasal dari users. Selanjutnya fitur aplikasi yang terdapat dalam aplikasi kami. Ini merupakan tampilan aplikasi kami.
Di sini merupakan bagian menu di mana kita bisa masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan username dan password. Jika username ataupun password tidak sesuai, maka tidak akan bisa masuk ke halaman aplikasi. Ini kami menggunakan query yang ini. Jika username dan password sudah sesuai, maka bisa masuk ke halaman aplikasi sini. Di sini ada 4 pilihan, yaitu users, dealers, products, dan sales. Yang pertama yaitu users. Users ini di mana kita bisa menginput data-data baru. Coba kita input dulu. Misalnya saya menggunakan username yang sudah ada di sini. Nah, maka akan menampilkan bahwa ada username yang sama. Ini dilaksanakan dengan menggunakan query ini. Jika data baru berhasil ditambahkan, maka data tersebut akan muncul di data grid ini. Data grid ini dihubungkan dengan database dan tampilkan di sini dengan bantuan query ini. Nah, jika ingin disable user, kita hanya perlu memilih user yang ingin kita hilangkan dan klik disable user. Dan secara otomatis akan di-disable. Ini dilaksanakan dengan menggunakan query ini. Selanjutnya adalah dealers, yaitu kita dapat memasukkan dealers yang baru. Contoh, toko sembako Helen. Kemudian email addressnya sembako.helen.gmail.com. Kemudian alamatnya Batam. Nomor telepon 081234567890. Kemudian kita add dealer. Yes. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita dapat menambahkan dealer dengan adanya bantuan query yang ini. Selanjutnya, apabila kita ingin mendisable dealer. Contohnya kita ingin mendisable yang ini. Kita tekan disable dealer, yes, dan OK. Nah, kita dapat mendisable dealer ini dengan adanya bantuan query yang ini. Selanjutnya, tabel ini juga sama. Kita mengaitkannya dengan database dengan bantuan query yang ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan pada fitur dan query yang terdapat pada bagian produk. Pertama, kita menuju ke fitur product name list terlebih dahulu. Nah, dapat lihat di sini terdapat sebuah tabel yang berisi product ID, product name, dan lain sebagainya. Nah, tabel ini kami kaitkan dengan database dengan bantuan query yang ini. Kemudian selanjutnya kita dapat mengisi product name yang kita inginkan, seperti kita mengisi batu kerikil. Nah, ini insert by ini akan sesuai dengan user yang login ke aplikasi ini. Kemudian kita add item, confirmation yes, dan item tersebut juga akan ditambah, dan fitur ini kami menggunakan query yaitu insert into product. Dan di sini kita juga dapat mendelete item, yaitu kita memilih baris yang ingin di delete. Kemudian di sini ada di tombol delete item, kita klik, maka akan confirmation, kemudian kita tekan yes. Nah, maka item akan di delete. Dan fitur ini kami menggunakan bantuan query delete from product with product ID. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada fitur yang ada pada bagian purchase stock. Yang pertama, yaitu tabel ini sama juga dengan tabel sebelumnya yang terdapat di product name list, juga memanfaatkan database dan menggunakan query yang ini. Kemudian di sini kita juga dapat mengisi dealer name, dan dealer name ini akan sesuai dengan data-data yang telah diisikan pada database, seperti kita memilih toko batu Aji. Dan di sini product name juga sesuai dengan data-data yang telah dimasukkan pada database. Contohnya di sini kita pilih batu 3cm, dan di sini akan muncul dealer ID dan product ID secara otomatis sesuai dengan ID yang terdapat di database. Dan fitur ini kami menggunakan query yang pertama, yaitu query untuk memunculkan list item combo box, yaitu dengan select bintang from product. Kemudian untuk yang dealer, select bintang from dealer. Dan untuk ID-nya kami menggunakan query select dealer ID from dealer with dealer name. Dan untuk select produknya, yaitu select produk ID-nya, di mana produk name-nya itu yang berada pada name box tadi. Kemudian dilanjutkan pada di sini kita dapat mengisi purchase price-nya. Misalnya kita mengisi 5.000, kemudian quantity-nya kita mengisi 7. Nah, di sini nantinya akan secara otomatis dihitung, dan untuk selling price-nya kita jual 6.000. Di sini kemudian kita klik pada button purchase. Setelah yes, kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Dan ini juga menggunakan query, yaitu yang pertama insert data ke dalam purchase, yang kedua
insert data tersebut ke dalam tabel tersebut, kemudian baru kita update kuantitinya. Kemudian di sini kita juga dapat mendelete purchase stock yang tidak kita inginkan. Kepada di sini paku ada 37. Kemudian jika kita mendelete yang 7 ini dengan klik tombol delete dengan confirmation yes, nah maka item akan delete. Nah kemudian kita lihat ke product name list, maka pakunya akan tersisa 30. Dan ini kami juga menggunakan query, yaitu yang pertama menggunakan query delete from purchase untuk melakukan penghapusan pada purchase. Kemudian untuk menghapus dalam purchase stock tersebut dengan menggunakan query delete from purchase stock ini. Kemudian untuk update kuantitinya yang ada pada product list tadi dengan menggunakan query update ini. Sekarang saya akan membahas mengenai fitur sales. Di fitur sales ini, user dapat mengklik combo box ini yang akan menglist item yang terdapat di dalam sistem dengan bantuan query yang ini. Apabila user menekan salah satu produknya, maka dia akan memunculkan product ID dan selling price yang terbaru dengan bantuan dua query ini. Setelah itu, ketika user ingin membeli sebuah barang tetapi tidak cocok dengan kuantitas yang ada di stok, maka dia akan memberikan sebuah notif, yaitu sisa 30 stok lagi, dengan bantuan query yang ini. Apabila user sudah menambahkan order dan ingin simpan ke tabel orders, maka user tinggal menekan tombol yang ini. Tekan yes, dan sales akan ditambah dengan bantuan 4 query yang ini. Sekarang kita akan lanjut ke fitur sales. Jadi di dalam message box ini terdapat parameter yang akan dikirimkan kepada report. Jadi setelah user tekan yes, maka dia akan menuju ke tampilan report. Tampilan report akan mempersiapkan file yang ini untuk user bisa di-print, dan diekspor pergi menuju ke format-format lainnya dengan bantuan dua query ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang sales history. Nah, sales history ini terdiri dari dua tabel, yaitu tabel sisi kiri yang berisi sales history, dan juga ketika kita menekan sales history, maka sisi kanan akan muncul product list-nya. Untuk memunculkan sales history, di sini menggunakan query ini. Kemudian untuk memunculkan product list setelah ditekan, menggunakan query ini. Nah, di sini kita juga dapat mendelete data dari sini ataupun di sini. Nah, ketika kita menghapus data, maka query ini akan jalan. Setelah query ini berjalan, data yang telah dihapus ini akan mengembalikan produk-produk yang dihapus tadi ke produk listnya tadi. Seperti yang tadi paku hanya berisi 30, sekarang menjadi 35 dengan menggunakan query ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon pengguna. Kami memberikan aplikasi ini kepada dua pengguna, yaitu satu merupakan pemilik toko sembako dan satunya lagi merupakan pemilik toko baju. Rating aplikasi yang mereka berikan adalah 4 dari 5 dan kelebihannya berada di bagian dealer, di mana terkadang ada satu user mengatakan bahwa mereka itu memasukkan stok dari banyak sekali dealer, jadi ini dapat membantu mereka untuk track. Dan kemudian ada print invoice, di mana ada salah satu user mengatakan bahwa apabila kita memerlukan invoice, kita hanya perlu menekan tombol print saja. Dan juga satu user lagi mengatakan bahwa sel merupakan kelebihannya karena di dalam sel ini kita tidak perlu mendatanya secara manual lagi dengan buku. Nah, kekurangannya adalah tidak dapat dimodifikasi di bagian sel karena ada salah satu pengguna mengatakan bahwa mereka itu sering memberikan diskon kepada pembeli dan diskonnya itu dalam range yang berbeda-beda. Kemudian fitur user yang kurang berguna bagi pedagang kecil karena mereka tidak perlu security yang begitu ketat. Kemudian customer yang di-input manual karena ada kadang-kala memiliki customer tetap di mana mereka harus mengulangi menginput nama mereka secara terus-menerus. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.